else. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now then. Menulis cerpen adalah proses dalam penulisan kreatif. Menulis cerpen banyak yang dilakukan secara spontan, tetapi ada juga yang dilakukan dengan mengoreksi tulisan berkali-kali dan melakukan penulisan kembali. Namun, dalam menulis, setiap orang selalu mengalami proses kreatif yang hampir sama menurut Sumarjo pada tahun 2007 pada halaman 75, yang mana menurut beliau membagi tahapan dalam proses menulis kreatif, yakni dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahapan persiapan, inkubasi, penulisan, dan tahapan yang terakhir yakni revisi. Nah, tahapan persiapan yang mana dalam tahapan ini, persiapan seorang penulis telah menyadari apa yang akan dia tulis. Nah, berkaitan dengan apa yang akan dia tulis adalah muncul sebuah gagasan, isi tulisan, sedangkan ia akan menuangkan gagasan itu dalam bentuk tulisannya. Soal bentuk tulisan inilah yang menentukan syarat teknis penulisan. Nah, biasanya gagasan itu yang nantinya akan dibentuk dalam cerpen. Yang kedua, tahap inkubasi. Nah, pada tahap inkubasi ini, gagasan yang telah muncul sebelumnya disimpan dan dipikirkan secara matang-matang dan ditunggungnya waktu yang tepat untuk menuliskannya. Biasanya berkonsentrasi hanya pada gagasan itu saja, di mana penulis berada di pemikiran dan mematang gagasannya. Tahap ini ada yang merenungkan berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan, dan si penulis merasa belum benar apa yang dia akan dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk yang tahap ketiga yakni tahap penulisan. Nah, pada tahap penulisan adalah tahap di mana penulis telah melahirkan gagasan berupa tulisan. Dalam tahap ini, penulis baik semua gagasan dituangkan tanpa sisa dalam bentuk tulisan yang direncanakan. Tahap penulisan biasanya hasilnya masih suatu karya kasar, masih sebuah draft belaka. Nah, tahapan yang keempat yakni tahapan revisi. Tahapan revisi merupakan tahapan setelah mencurahkan gagasan yang berupa tulisan. Nah, dalam tahapan ini, penulis biasanya tidak dipaksakan untuk langsung merevisi tulisannya. Disinilah disiplin dari sebagai penulis diuji. Nah, yang mana penulis harus mengulangi dan menuliskannya kembali. Inilah tahapan terakhir yang dirasa telah mendekati bentuk idealnya. Kalau sudah dikatakan mantap, telah diminta orang lain buat membaca, dan kritik orang lain dapat dijadikan bahan penilaian. Terima kasih. Tahap yang ketiga yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan adalah tahap ketika penulis telah melahirkan gagasan yang tentunya berupa tulisan. Pada tahap ini, penulis menuangkan semua gagasan yang baik atau kurang baik. Semua gagasan dituangkan tanpa sisa dalam bentuk tulisan yang direncanakan. Tahap penulisan biasanya hasilnya masih dalam bentuk suatu karya kasar atau masih sebuah draft belaka. Yang keempat yaitu tahap revisi. Tahap revisi merupakan tahapan setelah penulis mencurahkan gagasan yang berupa tulisan. Dalam tahap ini, penulis biasanya tidak dipaksakan untuk langsung merevisi tulisannya. Nah, disinilah disiplin diri sebagai penulis diuji. Penulis harus mengulangi dan menuliskannya kembali. Inilah tahap terakhir yang dirasa telah mendekati bentuk idealnya. Kalau sudah mantap atau penulis sudah merasa karyanya lumayan bagus atau sudah bagus, nah boleh diminta orang lain untuk membacanya dan meminta kritik orang lain untuk dijadikan sebagai bahan penilaian. Perkenalkan, saya Sartika Hadianti, stambuk A1111939. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pengertian cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis fiksi. Cerpen mempunyai elemen cerita, plot, latar, tokoh yang lebih sempit daripada novel. Menurut Sumarjo pada tahun 2007, halaman 202 menyatakan bahwa cerita pendek merupakan fiksi yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Oleh karena itu,
Cerita yang disajikan dalam cerpen terbatas hanya memiliki satu kisah atau satu peristiwa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa cerpen adalah cerita pendek yang memiliki komposisi lebih sedikit dibandingkan novel dari segi kepadatan cerita, memusatkan pada satu tokoh, satu situasi, dan habis sekali dibaca. Konflik yang disajikan dalam cerpen biasanya hanya mengembangkan satu peristiwa sehingga cerpen menjadi menarik karena keterbatasan objek atau peristiwa yang diceritakan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam membuat cerpen. Yang pertama, paragraf pertama harus mengesankan. Karena paragraf pertama merupakan pembuka cerita, maka usahakanlah buat paragraf semenarik mungkin, yaitu dengan cara langsung masuk pada pokok persoalan. Karena jika paragraf awal sudah melenceng dari persoalan cerita, maka akan menimbulkan kebosanan bagi para pembaca. Yang kedua yaitu menggali suasana. Suasana dan gambaran latar cerita yang biasa saja tidak menarik lagi bagi pembaca. Maka buatlah latar yang kreatif dan mendetail, seperti menggambarkan kota besar dan keramaiannya. Itu terlihat biasa saja, maka kaitkan dengan suasana hati dalam membentuk sebuah latar, maka akan memberikan kesan bagi pembaca. Perkenalkan, nama saya Nasria dari kelas A Stambuk A1111940. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tahapan menulis cerpen. Tahapan menulis cerpen terbagi menjadi 9. Yang pertama ialah pilih titik, narasumber titik, pandang cerita pendek. Pertama kali kita dapat menulis kisah sebagai salah satu karakter atau pertama, atau sebagai narator terpisah yang disajikan oleh satu pikiran, karakter dan pengamatan atau orang ketiga yang terbatas. Sebagai narator terpisah yang menyajikan pengalaman dan pengamatan dari berbagai karakter atau orang ketiga yang maha tahu. Titik pertama, sudut pandang akan mengajuh pada sentral sebagai ak atau dia bukan dia. Yang kedua ialah pengembangan dan kekuatan dari sudut pandang akan menentukan jalan cerita. Sudut pandang orang ketiga akan lebih luasa mengeksplorasikan tokoh dan penokohan yang berlangsung. Yang ketiga, membuat tokoh utama. Kita harus menjadi berkembang karena biasanya karakter yang simpatik dalam cerita. Yang keempat, membuat masalah atau konflik atau sudut kerja bagi tokoh utama. Konflik dari cerita konflik harus menjadi salah satu dari 5 bentuk dasar orang ataupun orang lawan dirinya sendiri, orang yang melawan alam, orang yang melawan masyarakat, atau orang yang melawan Tuhan atau nasib. Jika kita memilih konflik orang lawan orang, membuat antagonis untuk melayani mereka yang antagonis mereka, yang harus ada pertentangan yang seimbang. Yang kelima, menetapkan karakter yang terpercaya dan pengaturan dengan deskripsi yang jelas dan dialog untuk menjelaskan cerita yang dimana membaca harus tertarik. Yang keenam, membangun ketenangan cerita pendek tersebut dengan memiliki tokoh mati-matian, bahkan mengalami berbagai usaha yang gagal untuk memecahkan masalah yang gagal. Yang ketujuh, menciptakan krisis yang berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi tokoh utama untuk memecahkan masalah. Dan yang kedelapan ialah menyelesaikan ketenangan dengan membuat tokoh utama lolos dari masalah. Hal ini biasanya disebut sebagai klimaks cerita. Yang kesembilan ialah memperpanjang fase resolusi. Jika kita suka dengan merefleksikan tindakan dari cerita yang signifikan dengan karakter atau masyarakat. Jadi itulah tadi penjelasan dari tahapan-tahapan menulis cerpen. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara mempublikasikan karya di media sosial.
Di era sekarang mempublikasikan tulisan begitu mudah dengan banyak media yang saat ini berkembang pesat. Berbeda sebelum ada internet, mempublikasikan tulisan ditentukan oleh pihak lain. Seorang penulis harus mengirimkan naskah tulisannya kepada tabloid, koran, majalah, dan semacamnya agar tulisannya dipublis. Naskah yang sudah dikirim ke majalah, tabloid, atau koran belum tentu dipublikasikan oleh pihak mereka. Naskah akan diseleksi kelayakan sebelum dipublikasikan. Adapun beberapa media untuk mempublikasikan karya kita, yang pertama bisa melalui media sosial. Seorang penulis bisa menyebarkan tulisan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan banyak media sosial lainnya. Tulisan yang dipublikasikan melalui media sosial milik pribadi akan mendapatkan feedback berupa tanggapan, kritik, dan saran. Hal itu sangat penting agar tulisan bisa semakin baik dengan adanya masukan dan saran dari pihak luar. Yang kedua, melalui blog atau website. Mempublikasikan melalui blog atau website berbeda dengan medsos. Blog lumrahnya diisi dengan tulisan-tulisan panjang seperti artikel, cerpen, dan seterusnya. Tulisan yang dipublis pada blog bersifat lebih serius jika dibandingkan dengan tulisan di medsos. Blog atau website bisa milik sendiri atau milik orang lain. Penulis bisa bergabung juga ke blog milik orang lain dengan cara membuat akun di blog tersebut, kemudian bisa mempublikasikan tulisannya seperti Kompasiana, siapapun bisa mempublikasikan tulisannya di sana dengan tanggung jawab tulisan yang dipublikasikan oleh penulis sendiri. Yang ketiga, bisa melalui media cetak. Tulisan bisa dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan semacamnya. Publikasi melalui media cetak tentu akan diseleksi terlebih dahulu oleh tim redaksi media tersebut. Tulisan yang dipublikasikan sudah terseleksi dan layak sesuai misi bisnis dari media cetak tersebut. Dan yang terakhir, melalui karya buku. Buku merupakan bagian dari cara mempublikasikan tulisan, tentunya dengan berbagai proses, aturan, dan etika tersendiri. Itulah berbagai cara untuk mempublikasikan tulisan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.